got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Striana Indriasari. Di sini kami akan membahas mengenai investasi sektor publik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tugas ini disusun oleh yang pertama saya sendiri, Dewi Rahmawati, yang kedua Evi Setiani, yang ketiga Fatma Salsabila. Investasi sektor publik mencakup beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu program investasi, yang kedua faktor yang mempengaruhi, yang ketiga permasalahan, yang keempat aspek kelayakan, yang kelima evaluasi kelayakan, yang keenam penentuan kebutuhan investasi, yang ketujuh teknis penilaian. Program investasi sektor publik. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak untuk jangka pendek. Kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran di tahun-tahun berikutnya. Program investasi publik merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal atau investasi dari anggaran rutin. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama, tingkat diskonto yang digunakan. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Yang keempat, capital rationing. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama, tingkat diskonto yang digunakan. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang diisyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Yang kedua, tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, sehingga semakin tinggi keuntungan yang diisyaratkan. Risiko dan ketidakpastian. Rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Yang keempat, capital rationing. Capital rationing yakni sebuah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini, terdapat beberapa alternatif investasi yang dapat dilakukan tetapi tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi yang diajukan. Permasalahan yang dihadapi investasi sektor publik. 1. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang menyeluruh. 2. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. 3. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. 4. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Aspek kelayakan investasi. 1. Aspek teknis. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. 2. Aspek ekonomi finansial. Aspek ekonomi finansial menerangkan pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara menyeluruh. Aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini perlu mempertimbangkan penerapan sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan, di mana aspek ini menyangkut pertimbangan distribusi pelayanan secara adil dan merata.
Dan yang terakhir, aspek distribusi. Aspek distribusi dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu, perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat dan keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi. Evaluasi kebutuhan investasi. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi, maka perlu dilakukan evaluasi yang mencakup 1. Inventarisasi investasi, memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal saat ini apakah baik atau buruk. 2. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang ada sekarang. Evaluasi kebutuhan investasi selanjutnya yaitu tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, inventarisasi kebutuhan investasi, evaluasi kelayakan investasi, dan terakhir kriteria kelayakan investasi. Penentuan kebutuhan investasi. Penentuan investasi publik terkait dua kegiatan, yaitu peningkatan kualitas investasi dan peningkatan kuantitas investasi. Adapun cara yang dapat digunakan untuk menggolongkan usul investasi, antara lain, yang pertama, investasi penggantian. Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya. Kemudian yang kedua adalah investasi penambahan kapasitas. Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan apabila terjadi terkait tuntutan peningkatan cakupan layanan. Jumlah penambahan satuan barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah investasi baru. Investasi yang belum pernah ada sebelumnya, di mana dengan mempertimbangkan mengenai aspek ekonomi, sosial budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam investasi sektor publik. Yang pertama yaitu tingkat utang pemerintah. Jumlah yang harus dibayarkan pemerintah sehubungan dengan perolehan sumber pembiayaan di luar pajak. Yang kedua yaitu tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan. Proyek pemerintah harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang minimal sama dengan tingkat keuntungan proyek sektor swasta dengan penggunaan dana yang sama. Kemudian yang terakhir adalah social time preference rate, merefleksikan tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan. Perhitungan dan analisis penilaian investasi sektor publik. 1. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. 2. Menghitung semua manfaat dan biaya dalam rupiah. 3. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang dilaksanakan. Dan yang keempat terakhir, memiliki proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya tertinggi. Teknik penilaian investasi sektor publik memiliki dua metode. Yang pertama yaitu metode penilaian investasi tradisional. 1. Rate of Return on Capital atau ROCA. ROCA adalah rasio profitabilitas yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan yang menghasilkan laba dari modal kerjanya. Dengan kata lain, ROCA ini dapat menunjukkan kepada investor seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan dari setiap rupiah yang diinvestasikan. Payback period. Payback period merupakan pengembalian modal, berarti suatu periode yang digunakan untuk menutup kembali pengeluaran sebuah investasi. Tiap-tiap investor beserta dengan pengusaha kerap kali menggunakan istilah pengembalian modal. Ini guna menggunakan pengembalian kebutuhan investasi. Yang kedua adalah metode aliran kas yang didiskontokan. Yang pertama yaitu Net Present Value atau NPV, 2. Internal Rate of Return, 3. Net Present Benefit atau NPB, 4. Analisis biaya manfaat, dan yang terakhir analisis efektivitas biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.